Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jumpa kembali melalui program Nyanyian Suci Komisi Seni Budaya GKJ Manahan Surakarta. Pada kesempatan hari ini, kita akan kembali bersama menyembah dan memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian yang akan dibawakan oleh saudara terkasih kita, Kayla. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dalam setiap perjalanan iman Kristen, kita tentu mengimani bahwa nafas hidup orang percaya tak lain ialah setiap doa kita kepada Tuhan. Namun, seringkali kita berpikir, apakah Tuhan hanya berkenan pada doa-doa kita yang panjang atau pada setiap kata yang indah saja? Sesungguhnya Tuhan tidak memandang itu semua, melainkan melihat setiap kesungguhan hati kita saat datang dan menyembahnya. Sama seperti pujian kita yang pertama, mari kita imani bahwa setiap doa kita, ungkapan syukur kita, pujian kita akan selalu manis di hadapan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan
dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sering melewati masa-masa di mana hati mulai lelah, iman mulai goyah, dan pada akhirnya kita bertanya-tanya, masihkah Tuhan mengasihiku? Namun hari ini, mari kita berhenti sejenak dan mengingat kasih-Nya. Kasih yang tidak pernah berakhir, kasih yang tetap sama, kasih yang telah dinyatakannya di atas kayu salib. Dalam pujian kita selanjutnya, kita diingatkan akan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Roma 5 ayat 8 yang berkata demikian. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari bersama kita pujikan ingat kasih-Nya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilunya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau beri
berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilunya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilunya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilunya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bapak, Ibu, Saudara, pernahkah kita menilai kasih Tuhan berdasarkan ritme kehidupan kita? Ketika semua berjalan dengan baik, kerap kali kita berkata, Tuhan baik. Namun, saat badai datang, kita mulai bertanya, di manakah Engkau Tuhan?
Setelah bersama kita mengingat setiap kebaikan dan kasih Tuhan, kita juga harus terus percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak diukur oleh keadaan dan tidak terbatas oleh waktu, dosa, ataupun kegagalan kita. Dialah Allah yang tetap setia, bahkan ketika kita tidak setia. Seperti pujian kita berikutnya, kasih-Nya tak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu sungguh ku bersyukur.
Ya, kasih Tuhan memang nyata dan tidak terbatas. Namun, kadang dalam kesibukan dan perjuangan hidup, kita terus berjalan ke depan mengejar banyak hal, dan tanpa sadar, kita jarang berhenti sejenak untuk melihat ke belakang. Melalui pujian berikutnya, kita diingatkan untuk berhenti sejenak, menoleh ke belakang bukan untuk menyesali, tetapi untuk mengingat setiap kasih setia Tuhan yang tak pernah gagal menopang hidup kita, melihat betapa jauh Tuhan sudah membawa kita. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku tertekun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain, hingga aku didekam. Oh, betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Firman yang tertulis dalam Efesus 3 ayat 18-19 berkata, "Aku berdoa supaya kamu dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Dalam firman tersebut, Rasul Paulus berdoa agar setiap orang percaya bukan hanya tahu, namun juga mengalami kasih Kristus yang luar biasa besar. Kasih yang tak bisa dijelaskan dengan akal, namun bisa dirasakan melalui hubungan yang hidup dengan Allah. Sama seperti kisah Paulus, pernahkah kita berhenti sejenak dan menyadari betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita? Mari renungkan bersama melalui pujian Terlalu Besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tak terasa saat ini kita telah berada di penghujung acara nyanyian suci di bulan ini. Lirik demi lirik, bait demi bait telah kita pujikan bersama. Dan mari kita bersyukur karena hari ini kita telah diingatkan bahwa kasih dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Apapun yang kita hadapi, baik tantangan, pergumulan, bahkan ketidakpastian hidup, ingatlah satu kebenaran bahwa di dalam Kristus kita bukan orang yang kalah, tetapi lebih dari pemenang. Tentu saja kemenangan kita bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena kasih Kristus yang tinggal di dalam kita. Kiranya setiap pujian yang telah kita naikkan hari ini menjadi kekuatan iman yang baru dan sumber pengharapan yang tidak akan pernah padam. Damai sejahtera Kristus senantiasa menyertai kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Sampai bertemu dalam program nyanyian suci berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja.